Bahasa merupakan alat yang penting untuk melakukan komunikasi bagi manusia, termasuk pada anak usia dini. Melalui bahasa, anak akan belajar mengembangkan sosial skill-nya atau bergaul dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pemikirannya juga melalui bahasa. Mereka bisa saling mengerti satu sama lain juga karena adanya bahasa. Komunikasi menjadi sarana bagi anak untuk mengembangkan kemampuan dalam bahasanya. Perkembangan bahasa mengikuti alur perkembangan kognitif atau pikiran. Berdasarkan pendapat Piaget bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Bahasa muncul akibat adanya proses berpikir. Tanpa adanya proses berpikir, maka aspek-aspek kebahasaan tidak akan ada. Untuk membuktikannya, adanya keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Piaget mengemukakan ada dua macam modus pikiran, yaitu pikiran terarah atau pikiran intelijen dan pikiran tidak terarah atau autism. Ada beberapa tahap perkembangan anak usia dini. Yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu anak usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belum dapat berbicara dengan lancar. Mereka berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, dan gerakan tubuh. Anak mulai belajar memahami kata-kata yang sering didengarnya, seperti mama dan juga dada. Yang kedua, tahap praoperasional atau 2-7. Pada tahap ini, anak mulai berbicara dengan lancar. Mereka dapat menggunakan kalimat sederhana dan memahami konsep dasar seperti waktu dan juga ruang. Anak juga mulai belajar menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya. 3. Tahap operasional konkret, yaitu anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara logis dan sistematis. Mereka dapat memahami bahasa untuk menjelaskan ide-idenya. Anak juga mulai belajar menggunakan bahasa untuk berdebat dan juga memecahkan masalah. Yang keempat, tahap operasional formal atau usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara abstrak dan hipotetis. Mereka dapat memahami konsep yang kompleks dan juga menggunakan bahasa untuk mengekspresikannya ide-idenya dengan cara yang kompleks dan juga bernuansa. Teori perkembangan bahasa menurut Vygotsky. Dalam teorinya, Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa berkaitan dengan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak itu tinggal. Dan menurut Vygotsky, perkembangan bahasa bersifat sosial, sedangkan Vygotsky percaya bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai alat untuk berpikir anak. Vygotsky berpendapat bahwa adanya satu tahapan perkembangan sebelum adanya pikiran, dan satu tahapan perkembangan berpikir sebelum adanya bahasa. Kemudian, tahapan tersebut bertemu dan terjadi secara serentak, pikiran berbahasa dan berbahasa berpikir. Dengan kata lain, bahasa dan berpikir mula-mulanya terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Adapun konsep-konsep utama yang berkaitan dengan teori perkembangan bahasa, yang pertama, pengaruh sosial dan lingkungan. Anak berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Anak mendapatkan stimulus untuk mengembangkan komunikasi dan menyampaikan ide dan emosi mereka. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi seperti teman, keluarga, orang dewasa, guru, dan juga lingkungan sekolah. Yang ketiga, bahasa sebagai alat berpikir. Yang keempat, zona perkembangan proksimal atau ZPD. Melalui ZPD merupakan jarak kemampuan aktual anak dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam ZPD ini, anak dapat belajar hal-hal baru dengan orang lain atau orang dewasa atau teman sebayanya. Akhir, scaffolding. Scaffolding mengacu kepada bantuan yang diberikan orang lain atau teman sebaya untuk mencapai pembelajaran.